Bab 387. Sungai Jiwa Pedang. Melihat patung ini, Mileye tercengang. Karena patung ini sama persis dengan orang yang mewariskan teknik pedangnya. Mungkinkah sekte pedang ini didirikan oleh pihak lain? Mileye berjalan ke patung itu. Di bawah patung itu, ada sebaris kata, tapi sayangnya, itu kabur, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang tertulis. Pada saat ini, Lindsay tiba-tiba terbang keluar. Mileye menatap Lindsay, tetapi Lindsay menatap pria kecil di bahu pria patung itu. Menatap pria kecil itu, Lindsay kecil ini memiliki sedikit rasa ingin tahu di matanya. "Ada apa?" tanya Mileye lembut. Lindsay menatap pria kecil itu lama, dan akhirnya dia menyeringai, lalu kembali ke menara penjara alam. Mileye hendak pergi, dan pada saat ini, pedang di tengah puncak menara tiba-tiba bergetar. Mileye berhenti, dia melihat patung di depannya, dia tahu bahwa pemilik patung ini adalah pemilik pedang di menara. Mileye tiba-tiba menjadi penasaran dengan pemilik pedang lainnya, karena dia telah melihat pemilik pedang di tengah dan pedang di paling kanan, dan orang macam apa pemilik pedang di paling kiri ini. Tanpa banyak berpikir, Mileye berbalik dan pergi. Orang-orang ini semuanya adalah kultivator pedang, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apa yang harus dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menjadi lebih kuat. Mileye terus berjalan ke dalam, di sepanjang jalan, ada mayat di mana-mana, dan setelah beberapa saat, dia tiba di aula yang sudah lama hancur. Debu di aula sangat tebal, dan ada bau apek yang tidak sedap. Di depan aula utama terdapat patung yang sama persis dengan patung di luar. Dan patung ini tidak memiliki debu sama sekali dan sangat bersih. Mileye berjalan ke patung itu, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh, dan di sebelah kanan, seorang lelaki tua dengan bungkuk sedang menatapnya. Ada orang yang hidup. Terkejut di dalam hatinya, Mileye memegang pedang dengan erat di tangan kirinya. Pria tua bungkuk itu melirik Mileye, lalu berjalan ke patung itu. Dia membungkuk dalam-dalam, lalu mengeluarkan kain dan mulai menyekap patung itu. Mileye berkata dengan lembut, "Senior." Orang tua bungkuk itu bertanya balik, "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Mileye mengangguk. Pria tua bungkuk itu berhenti. Dia berbalik untuk melihat Mileye. Tidak ada yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pria tua bungkuk itu berkata dengan lembut, "Tidak bisakah kamu melihat semuanya sendiri?" Mileye memandangi patung itu. Dia sangat kuat. Mengapa sektenya berakhir seperti ini? Apakah pria tua bungkuk itu tiba-tiba mencibir, "Jika dia ada di sini, bagaimana sekte kami bisa berakhir seperti ini?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa maksudmu?" Pria tua bungkuk itu berkata dengan lembut, "Dia sudah pergi ke suatu tempat." Mendengar ini, Mileye akhirnya mengerti. Pemilik patung ini seharusnya sudah meninggalkan dunia ini. Juga, jika pihak lain masih ada, sekte ini seharusnya tidak berakhir seperti ini. Pria tua bungkuk itu tiba-tiba menatap Mileye, "Anak muda, apa maksud kedatanganmu?" Mileye berkata, "Aku sedang memburu harta karun." Pria tua bungkuk itu sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Mileye akan menjawab dengan begitu jujur. Dia melirik Mileye, lalu terdiam. Mileye berkata, "Karena senior masih ada di sini, maka junior akan pamit pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jika tidak ada orang di sini, dia pasti akan mencarinya untuk melihat apakah ada harta karun. Tetapi karena seseorang ada di sana, dia hanya bisa menyerah. Saat Mileye hendak pergi, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba berkata, "Tunggu."
Mileye berhenti dan berbalik untuk melihat pria tua bungkuk itu. Lelaki tua bungkuk itu terdiam sejenak, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menekuk sedikit jarinya, dan seberkas cahaya pedang menuju ke arah Mileye. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye sedikit berubah. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia menghunus pedangnya dan menebas. Ledakan. Sinar cahaya pedang itu langsung hancur. Lelaki tua bungkuk itu menatap Mileye tak percaya. Kamu baru saja menghunus pedangmu, bagaimana bisa kamu memiliki teknik pedang ini? Mileye berkata, itu diturunkan oleh seorang senior. Pria tua bungkuk itu menatap Mileye, apakah itu dia? Mileye mengangguk. Pria tua bungkuk itu memandang Mileye untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia tersenyum, kehendak Tuhan, itu benar-benar kehendak Tuhan. Mileye. Pria tua bungkuk itu menatap Mileye, ikut aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Mileye tidak banyak berpikir, dan mengikuti. Segera, Mileye mengikuti lelaki tua bungkuk itu ke depan sungai kecil, airnya jernih, dan dasar airnya adalah kerikil yang tak terhitung jumlahnya seukuran kepalan tangan. Mileye memandang lelaki tua bungkuk itu dengan bingung, dan berkata dengan lembut, Sungai Jiwa Pedang, tempat para master sekte pedangku telah tercerahkan, mengumpulkan semua jiwa pedang master. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, apakah kamu mengerti? Mileye mengangguk, dimengerti. Terima kasih, senior. Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, lalu berkata, mengapa? Lelaki tua bungkuk itu tersenyum dan berkata, sejak dia mewariskan ilmu pedang itu kepadamu, itu membuktikan bahwa kamu memiliki hubungan dengan sekte pedangku, dan sekarang, sekte pedang di dunia kita telah menurun. Jika tidak ada yang mewarisi hal-hal ini, maka itu akan benar-benar hilang sepenuhnya. Dan kamu memenuhi syarat untuk mewarisi. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, terima kasih banyak, senior. Pria tua bungkuk itu tersenyum sedikit, dan kemudian melangkah mundur. Mileye berjalan ke sungai, dia duduk bersila, dan segera, dua pedang jiwa pedang muncul di sekitarnya. Jiwa pedang. Setelah jiwa pedangnya muncul, jiwa pedang di sungai jelas merasa terancam. Mileye hendak mencabut jiwa pedang, tetapi jiwa pedang tiba-tiba bergegas menuju sungai, dan segera, jiwa pedang mulai melahap jiwa pedang itu seperti orang gila. Dan para jiwa pedang di sungai itu melawan dengan gila-gilaan. Mileye tercengang. Segera, Mileye menyadari bahwa jiwa pedang Inhumanity sedikit tak terbendung. Karena ada terlalu banyak jiwa pedang di menara, dan semuanya sangat kuat, oleh karena itu, jiwa pedang Inhumanity agak sulit untuk melawan. Untungnya, jiwa pedang ini semuanya dalam keadaan tidak memiliki pemiliknya. Jika tidak, jiwa pedang Inhumanity dapat dikalahkan dalam sekejap. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba meraih segumpal jiwa pedang Kaines dan berkata dengan marah, cepat pergi membantunya. Karena dari awal mulai sampai sekarang jiwa pedang Kaines hanya mengawasi dari samping, tidak ada niat untuk membantu. Ini terlalu tidak setia. Setelah dimarahi oleh Mileye, jiwa pedang Kaines itu bergegas membantu. Bagaimanapun juga Mileye adalah tuannya, dan dia tidak berani melawan. Setelah bantuan jiwa pedang Kaines, situasi di lapangan berangsur-angsur berubah. Namun, jiwa pedang Kaines merasa kesulitan, karena jiwa pedang di sungai terlalu banyak. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, melahap yang lemah terlebih dahulu, mulai dari yang terlemah. Mendengar ucapan Mileye, jiwa pedang Inhumanity itu mulai mencomot dan melahap yang lebih lemah, dan dengan begitu 2 hari kemudian, jiwa pedang di sungai menjadi semakin berkurang.
Mileye terkejut saat mengetahui bahwa dua jiwa pedangnya benar-benar menjadi lebih kuat setelah melahap jiwa pedang sungai. Melihat adegan ini, Mileye menjadi sedikit bersemangat. Dengan cara ini, setelah sekitar 3 hari, hanya ada 2 jiwa pedang yang tersisa di sungai, yaitu jiwa pedang Inhumanity dan jiwa pedang Kindness Mileye. Pada saat ini, setelah melahap berbagai macam jiwa pedang, Mileye menyadari bahwa jiwa pedangnya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Penemuan ini mengejutkan Mileye. Dewa pedang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dewa pedang kecil dan dewa pedang besar, dan sekarang dia seharusnya menjadi dewa pedang besar. Sekarang, jika dia menggunakan pedang spiritual, dan menghunus pedang untuk menentukan hidup dan mati, serta 2 jenis jiwa pedang, master umum biasa tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu mendatangi Mileye. Lelaki tua bungkuk itu memandang Mileye dan tersenyum kecil. Sekarang, seharusnya kamu berada di level dewa pedang besar. Mileye mengangguk, seharusnya begitu. Pria tua bungkuk itu berkata dengan lembut, aku ingin meminta bantuan teman kecil. Mileye berkata, senior, silahkan katakan. Orang tua bungkuk itu melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, jika kamu bertemu dengan orang yang mewariskan teknik pedang ini di masa depan, tolong beritahu dia bahwa orang yang membunuh sekte pedangku adalah keluarga Baga, dan keluarga ini tinggal di Star Territory. Mileye sedikit mengangguk, jika aku bertemu dengannya, aku akan menyampaikan pesan ini. Pria tua bungkuk itu tersenyum sedikit, dalam perang, semua barang berharga di sekte telah dijarah, tetapi ada hal lain di aula. Benda ini disebut batu empedu pedang, yang sangat berguna bagimu sekarang, kamu bisa mengambilnya. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi. Mileye terdiam. Padahal, sejak awal dia sudah melihat bahwa lelaki tua bungkuk itu adalah tubuh jiwa, dan itu hanya seberkas tubuh jiwa. Sebenarnya, dia sudah meninggal. Segera, lelaki tua bungkuk itu benar-benar menghilang di depan Mileye. Mileye memberi hormat sedikit di depannya, lalu berbalik dan pergi. Dia datang ke aula sebelumnya, dan di aula, dia menemukan batu empedu pedang yang disebutkan oleh lelaki tua bungkuk itu. Batu empedu pedang ini hanya seukuran telapak tangan, dan pas di tangannya. Sambil memegang batu empedu pedang ini, Mileye menemukan bahwa sebuah jiwa pedang yang sangat kuat tiba-tiba mengalir di sepanjang batu empedu pedang, dan akhirnya menyatu di lengannya. Kekuatan jiwa pedang ini sama seperti jiwa pedang Inhumanity miliknya. Ini adalah barang bagus. Mileye sedikit bersemangat, karena dengan adanya batu empedu pedang ini berarti ilmu pedangnya akan diberkahi dengan 3 macam jiwa pedang. Bertarung. Saat ini, dia hanya ingin menemukan seseorang untuk bertarung. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berkata, Jen, keluarlah, mari kita berduel. Jen berkata pelan, kamu yang masuk ke sini. Mileye mendengus dingin, baiklah, kamu pikir aku takut padamu. Setelah mengatakan itu, saat dia akan masuk, Dewa Agung Erlu tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian menamparkan kepalanya. Bang! Mileye terbang langsung. Mileye! Dewa Agung Erlu menatap dingin ke arah Mileye di tanah di kejauhan, masuk. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Jika kamu masuk, aura wanita itu akan membunuhmu. Mileye sedikit tidak puas, astaga, sekarang aku juga sudah tambah kuat, jadi jangan mencemaskanku. Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, benarkah? Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Setelah berbicara, dia segera menghilang. Mileye sedikit bingung, apa maksudnya? Saat berikutnya,
Wajahnya berubah drastis, dia berbalik tiba-tiba, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya, aku menyerah. Bersambung.